Halo teman-teman, kenalin nama aku Vivian Anissa Ramadhani. Jadi di video ini aku bakalan mengupas tuntas 5 kasus tentang Pancasila di kehidupan sehari-hari kita. Mulai dari yang dianggap sepele sampai yang dampaknya bisa merugikan banyak orang. Nah, sekarang kita masuk ke kasus yang pertama, yaitu mengganggu teman yang sedang beribadah. Di kasus yang pertama ini, kenapa sih kadang banyak orang yang malah bercandanya itu dibikin gaduh saat temannya lagi sholat atau sedang beribadah? Nah, apa ya penyebabnya? Nah, penyebab utamanya itu terjadi karena kurangnya rasa toleransi dan kesadaran beragama dalam pertemanan. Mereka mengira bercanda yang mereka buat itu hanya dianggap sepele, tapi akibatnya bisa fatal. Suasana yang seharusnya tenang dan khusyuk jadi ricuh. Teman yang sedang beribadah juga terganggu dan gak fokus lagi. Dan ini jelas-jelas melanggar sila pertama Pancasila. Kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu tidak menghargai pendapat orang lain. Pernah nggak sih kalian itu pas lagi diskusi kelompok ada satu orang yang pengen banget pendapatnya itu terus-terusan dipakai dan suka memotong pembicaraan orang lain? Sering banget nggak sih itu? Nah, penyebabnya itu karena sifat egois dan merasa paling benar, jadi nggak mau menerima pendapat dari orang lain. Padahal, kalau kita berpikirnya positif, kita mau saling menghargai dan mendengarkan tanpa menyelah dan siap menerima masukan dari orang lain, itu bakalan membuat suasana diskusi jadi enak banget gak sih? Dan orang-orang juga bakalan respect sama kita dan keputusan bisa diambil dengan adil buat kita semua. Nah, sila ini termasuk dalam sila keempat. Masuk ke kasus yang ketiga, yaitu gotong royong dalam masyarakat. Kalau di sekitar tempat tinggal kita sedang mengadakan gotong royong untuk merenovasi tempat umum. Contohnya seperti pos ronda. Nah, contohnya itu yang merenovasi ini hanya satu warga dan tidak mau dibantu oleh warga lain. Nah, kita pikir saja ya, biasanya itu penyebabnya karena orang tersebut merasa bisa sendiri atau segan. Tapi akibatnya pekerjaan yang seharusnya cepat selesai dan bisa kelarnya itu tidak berhari-hari, malah membuang-buang waktu. Coba deh kalau kita menerima bantuan dari warga lain, pekerjaan bakalan cepat beres, hemat tenaga, dan bikin tali silaturahmi antar warga itu makin erat. Dan gotong royong itu kan intinya kebersamaan. Keempat, yaitu menyogok dalam pemilihan RT atau RW. Kalau soal keadilan nih, kenapa ya pas pemilihan ketua RT atau RW masih suka ada yang bagi-bagi duit untuk menyogok warga? Penyebabnya itu sudah pasti karena oknum calon itu nggak percaya diri sama kemampuannya sendiri. Jadi mereka dipakai jalan pintas dan akibatnya bisa merugikan banyak calon-calon yang jujur dan berpotensi jadi rugi. Selain itu, pemimpin yang terpilih dari hasil suap gak bakalan punya integritas buat melayani keluarganya secara adil. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang keempat, yaitu menyogok dalam pemilihan RT atau RW. Kalau soal keadilan nih, kenapa ya pas pemilihan ketua RT atau RW
masih suka ada yang bagi-bagi duit atau menyogok warga. Apa ya? Nah, penyebabnya itu jelas karena oknum calon itu nggak percaya diri sama kemampuannya sendiri. Jadi, mereka pakai jalan pintas. Akibatnya bisa merugikan banget loh ke calon-calon yang jujur dan berpotensi juga jadi rugi. Nah, selain itu, pemimpin yang terpilih dari hasil suap gak bakalan punya integritas yang baik buat melayani warganya secara adil. Selanjutnya, kita bakalan masuk ke kasus yang terakhir, yaitu menyogok nilai sekolah. Nah, ini tuh paling deket gak sih sama kita? Karena kasus orang tua yang menyogok guru biar nilai anaknya jadi bagus saat pengisian nilai akhir semester. Nah, ini miris banget ya. Nah, penyebabnya ini karena haus nilai bagus tanpa mau menghargai proses belajar anaknya. Akibatnya, siswa yang sudah berjuang, jujur, dan belajar mati-matian bakalan merasa usahanya itu sia-sia. Ini bikin ketidakadilan akademis dan merusak mental kejujuran sejak dini. Wah, ternyata dari 5 kasus tadi, semua tindakan kecil kita itu ada dampaknya ya buat orang lain dan untuk kita sendiri. Nah, betul banget itu. Makanya, menjaga toleransi, menghargai pendapat, mau bergotong royong, dan jujur itu penting banget ya, supaya hidup kita itu harmonis, sesuai dengan nilai Pancasila. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat kita buat kita semua ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.